Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur di minggu terakhir di bulan April ini kita boleh kembali dapat berjumpa di ibadah online BPW Anugerah dari Allah. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan segenap hati kita untuk datang menyembah dan memuji Allah kita. Kita mau pujikan, Ku Berikan Hatiku. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk kembali dapat beribadah bersama-sama dengan seluruh keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati dan sertai jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan nanti saat kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau persiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat memfokuskan diri di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang kami dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami terapkan di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari
kita bersama-sama dengan penuh sukacita, kita akan memuji kembali pujian Sungai Sukacitamu. Karena kita percaya hanya di dalam Tuhan saja sukacita kita menjadi penuh. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudara Jose. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tera tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kecukupan yang kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya persembahan kami dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati mereka di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ku tetap setia akan kita pujikan bersama-sama
untuk mempersiapkan diri kita di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini bertema melayani Allah yang hidup. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kembali Tuhan beri kesempatan untuk Bapak Ibu dan saya bisa bertemu di dalam ibadah di minggu terakhir bulan April 2022. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau minggu lalu kita baru saja merayakan Paskah. Melalui Paskah kita diingatkan kembali betapa Tuhan telah mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dan Paskah juga mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang kuasa kebangkitannya telah memberikan kepada kita kemenangan, kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa. Dan pada pagi hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan tentang melayani Allah yang hidup, melayani Allah yang hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya, mengapa Pak Pendeta kita harus melayani Allah yang hidup? Karena Allah yang hidup itu telah mengasihi kita. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau melayaninya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan kembali bahwa melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Melayani Tuhan bukanlah suatu beban atau suatu keterpaksaan. Kenapa Pak Pendeta mengatakan bahwa melayani Tuhan adalah suatu kehormatan? Alasannya jelas Bapak Ibu Saudara, karena kita melayani Allah yang hidup, bukan melayani Allah yang mati. Bapak Ibu Saudara, bukan melayani Allah yang buatan tangan manusia yang disebut berhala, tetapi Bapak Ibu dan saya melayani Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas maut. Dia bangkit dari kematian, Dia pencipta langit dan bumi, Dia raja di atas segala raja. Dan kita bisa melayaninya. Bukankah hal itu suatu kehormatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara? Dan oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, ketika Bapak Ibu diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan,
Ini adalah suatu kehormatan. Ini adalah suatu kebanggaan. Jadi apapun pelayanan yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara lakukan, entah itu sebagai pemimpin acara dalam ibadah, guru di sekolah minggu, pemain musik, multimedia, penerima tamu, atau apapun juga yang Bapak Ibu lakukan untuk melayani Allah, saya mau katakan, banggalah dan bersyukur karena Bapak Ibu Saudara bisa melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari katakan bersama saya dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Saya bersyukur dan bangga bisa melayani Tuhan. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Saya bersyukur dan bangga bisa melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bangga, kita bersyukur bisa melayani Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu contoh di dalam Alkitab kita, yaitu jemaat di Tesalonika. Bagaimana mereka melayani Allah yang hidup, bagaimana mereka menjadi jemaat yang sungguh-sungguh menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lainnya. Saya akan membacakan kembali 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat 9. Silakan Bapak Ibu Saudara perhatikan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan ini, apa yang bisa kita pelajari dari jemaat Tesalonika ini? Ya, ketika kita bicara tentang melayani Allah, yang pertama yang saya pelajari, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang rindu melayani Allah. Sekali lagi saya ulang, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang rindu melayani Allah. Sehingga kalau kita perhatikan, Rasul Paulus bersyukur atas jemaat di Tesalonika ini, karena pertumbuhannya luar biasa. Jemaat ini sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi jemaat-jemaat lain. Bahkan kesaksiannya bukan hanya di wilayah Makedonia saja, bukan di wilayah Akhaya saja, namun dikatakan sampai ke tempat-tempat lain. Kesaksian hidup jemaat Tesalonika begitu kuat. Dan yang luar biasa, Paulus tidak perlu memberikan peneguhan mengenai pertumbuhan-pertumbuhan jemaat ini. Karena sungguh-sungguh kesaksian mereka sungguh tersiar. Kesaksian mereka sungguh bergema. Bagaimana jemaat Tesalonika ini yang dulunya penyembah berhala, yang dulunya mereka tidak kenal akan Tuhan, yang dulunya mereka terikat akan dosa. Namun semenjak mereka mengenal Tuhan, mereka bukan saja berhenti dari penyembahan berhala, tetapi sekarang mereka hidup untuk melayani Allah yang hidup, Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya jemaat Tesalonika ini bukan jemaat yang pasif. Setelah mereka menerima anugerah keselamatan, sekarang mereka aktif melayani Tuhan yang hidup. Dan inilah yang perlu kita teladani Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tesalonika ini mengerti bahwa seseorang diselamatkan bukanlah tanpa tujuan. Tuhan menyelamatkan seseorang bukan sekedar supaya ia masuk surga saja. Namun lebih dari itu, Tuhan menghendaki supaya setiap kita yang sudah menerima anugerah Tuhan ini mau melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengerti ketika Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, diselamatkan, kita juga dipanggil untuk melayani Allah yang hidup. Oleh sebab itu, biarlah pagi ini kembali Tuhan mengingatkan kita semua. Ayo jangan puas hanya menjadi percaya. Ayo jangan puas hanya sekedar diselamatkan. Tetapi sekarang apa yang harus kita lakukan?
Apakah Bapak Ibu juga dan saya rindu melayani Tuhan? Supaya firman Tuhan itu bergema, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita bisa pelajari dari jemaat Tesalonika. Mereka adalah jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari jemaat Tesalonika ini? Ketika kita bicara tentang melayani Allah. Yang kedua, yang saya pelajari, mereka melayani Allah dengan menunjukkan perubahan hidup. Dengan menunjukkan perubahan hidup. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 3, bagaimana jemaat ini bertumbuh. Paling tidak ada 3 hal pertumbuhan yang dijelaskan dalam kehidupan jemaat Tesalonika ini, yaitu dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Iman mereka tidak statis. Iman mereka menghasilkan karya yang Paulus sebut sebagai pekerjaan iman mereka. Salah satunya yaitu bagaimana mereka berhenti dari penyembahan berhala, sekarang melayani Allah yang hidup. Itu dalam iman. Dalam kasih, kasih mereka bertumbuh baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Dalam pengharapan, bagaimana mereka menunjukkan mereka bertekun dalam melayani Tuhan. Semakin hari, semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari penyembah berhala, berbalik kepada Allah yang hidup. Perubahan hidup ini yang akhirnya menjadi kesaksian yang kuat. Kenapa saya katakan menjadi kesaksian yang kuat? Karena kalau Bapak Ibu Saudara baca, Bapak Ibu sungguh-sungguh teliti bagaimana firman Tuhan dikatakan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan di Akaya saja, tapi di semua tempat tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sampai Paulus berkata, kami nggak perlu mengatakan hal apapun. Karena semua orang bercerita tentang pertumbuhan jemaat Tesalonika ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi salah satu teladan bagi kita. Bagaimana kita melayani Allah dengan menunjukkan perubahan hidup. Dan juga saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa perubahan hidup juga dapat mendatangkan ucapan syukur dan doa. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di ayat 2, bagaimana ia bersyukur kepada Allah karena jemaat Tesalonika. Perhatikan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya katakan ketika Bapak Ibu dan saya menunjukkan perubahan hidup ketika mengenal Tuhan, itu akan mendatangkan ucapan syukur dan doa bagi orang-orang sekeliling kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau katakan betul kita perlu melayani Tuhan. Betul Bapak Ibu dan saya harus terlibat di dalam pelayanan karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Tetapi yang perlu kita ingat dan jangan kita lupakan, yaitu apa? Marilah kita melayani Tuhan dengan menunjukkan perubahan hidup yang nyata. Sampai orang-orang di sekitar kita sungguh mengenal kita, bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai orang-orang sekitar kita merasa terkagum. Jemaat mana sih itu? Orangnya penuh kasih, orangnya nggak suka ngegosip, orangnya senang berbagi. Rumah tangga siapa sih itu? Rukun sekali kelihatannya. Jemaat mana tuh yang sama mertuanya, sama menantunya penuh kasih, yang memperlakukan anak penuh kasih? Ya, jemaat siapa rajin sekali sekolah minggunya? Ya, anak siapa itu sikapnya sopan sekali sama orang tua, nggak suka ngelawan. Sekolah minggunya rajin banget. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki untuk Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh menunjukkan perubahan. Sampai orang-orang sekitar kita sungguh melihat perubahan itu nyata dalam hidup kita. Dan ini akan menjadi kesaksian yang sangat kuat dan mendatangkan doa dan ucapan syukur. Dan saya berdoa biarlah jemaat ada
Sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang kuat sehingga orang-orang sekitar kita bahkan sampai tersiar kabar jauh bahwa sungguh jemaat adalah jemaat yang sungguh-sungguh menunjukkan perubahan hidup ketika melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang kedua yang saya pelajari. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari jemaat Tesalonika ini ketika kita bicara tentang melayani Allah? Yang ketiga saya pelajari, mereka melayani Tuhan, melayani Allah dengan keteguhan hati. Sekali lagi saya ulang, mereka melayani Tuhan dengan keteguhan hati. Kenapa saya katakan mereka melayani dengan keteguhan hati? Perhatikan di ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Perhatikan, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata jemaat Tesalonika ketika mereka melayani Allah, mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi penindasan ketika mereka melayani Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu pelajari di pasal berikutnya, yaitu pasal 3, sampai Rasul Paulus akhirnya mengirimkan Timotius untuk mengetahui keadaan jemaat Tesalonika, untuk menguatkan jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menghadapi tantangan yang berat. Mereka menghadapi penindasan ketika mereka melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat perhatikan di pasal 3 ayat 2. Lalu kami mengirimkan Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu. Perhatikan tujuannya apa? Rasul Paulus mengirim Timotius untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan sekali lagi, jemaat Tesalonika ketika mereka melayani Tuhan, mereka hadapi tantangan, mereka hadapi penindasan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa melayani Tuhan tidaklah selalu mudah. Akan ada tantangan baik dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri, contohnya apa Pak Pendeta? Ada perasaan-perasaan tidak mampu, perasaan-perasaan yang seringkali membuat kita putus asa, nggak sanggup melayani Tuhan. Tantangan dari luar apa Pak Pendeta? Ada orang-orang yang ingin melemahkan kita, orang-orang yang ingin menggoyangkan iman kita, orang-orang yang salah mengerti kita, sehingga kita enggan untuk melayani Allah. Kita patah semangat untuk melayani Allah. Tetapi pagi hari ini jemaat Tesalonika memberikan teladan bagaimana mereka memiliki keteguhan hati dalam melayani Tuhan. Dan keteguhan hati ini bersumber kepada kuasa Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini juga saya mau Bapak Ibu memperhatikan ada satu ayat firman Tuhan yang ayat ini juga menguatkan saya ketika saya melayani Tuhan, yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1. Alkitab kita berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saya ulang, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menolong kita. Yang pertama, menolong kita untuk tidak menjadi sombong, menolong kita untuk tidak menjadi tinggi hati ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani. Kenapa? Karena kalau kita bisa melayani Tuhan, itu semata-mata karena kemurahan Allah. Alkitab berkata, oleh kemurahan Allah saja Bapak Ibu dan saya bisa melayani Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena Bapak Ibu dan saya lebih layak daripada yang lain, bukan karena suara kita lebih bagus dari yang lain, bukan karena kita lebih pintar dari yang lain. Tetapi sekali lagi, Alkitab berkata, semua karena kemurahan Allah.
Dan ayat ini juga menolong kita untuk tidak tawar hati, tidak patah semangat ketika menghadapi tantangan dalam melayani Tuhan. Ketika mungkin kita disalah mengerti, ketika kita tidak dihargai pelayanan kita, ketika kita merasa tidak mampu dalam melayaninya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita menerima pelayanan ini karena kemurahan Allah, karena kepercayaan dari Allah. Dan kita percaya ketika Allah percayakan kita sebuah pelayanan, pastilah Allah akan memampukan Bapak Ibu dan saya untuk menunaikan pelayanan tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati karena kami tahu semua karena kemurahan Allah semata. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan Bapak Ibu dan saya dari jemaat Tesalonika. Mereka jemaat yang rindu untuk melayani Allah. Bagaimana ketika mereka berbalik dari berhala, mereka melayani Allah yang hidup. Mereka gak puas hanya menjadi percaya, tetapi mereka melayani Allah yang hidup. Melayani dengan perubahan hidup yang nyata, dengan teladan hidup, sehingga sungguh kesaksian mereka begitu kuat. Dan pagi ini juga Tuhan mengingatkan kita, mereka melayani Tuhan dengan keteguhan hati. Ketika ada penindasan, ketika ada tantangan dalam pelayanan, mereka tidak mundur, tetapi mereka tetap berdiri teguh karena kekuatan Roh Kudus, karena mereka percaya ketika mereka melayani Tuhan, itulah kemurahan Allah semata. Amin Bapak Ibu Saudara, marilah pagi hari ini, kalau ada di antara kita yang belum terlibat dalam pelayanan selama ini, hanya menjadi jemaat yang setia saja, tetapi Pak Pendeta, ketika saya dengar firman ini, saya rindu melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Mari kita berdiri teguh untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk jemaat Tesalonika yang pagi hari ini sungguh menjadi teladan buat kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mau rindu melayani Allah. Tuhan, tolong kami supaya kami juga sungguh-sungguh memiliki keteguhan hati di dalam melayani Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar sekarang bahwa melayani Tuhan bukanlah hal yang mudah ya Tuhan. Akan ada tantangan baik dari dalam diri kami maupun dari orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah pagi hari ini Engkau meneguhkan kami, membuat kami percaya bahwa sesungguhnya ketika kami dipanggil melayani Tuhan, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan semata. Itu karena kemurahan hati Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak perlu tawar hati, karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memampukan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami juga sungguh-sungguh ketika melayani Tuhan, kami menunjukkan perubahan hidup yang nyata, karena ini akan menjadi kesaksian yang sangat kuat. Dan dengan perubahan hidup kami akan sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk teladan dari jemaat Tesalonika ini ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Setiap kami biarlah punya kerinduan untuk boleh terus melayani Tuhan. Dan kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mulai lemah dalam iman mereka, yang mulai patah semangat ketika mereka melayani Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan iman mereka kembali ya Tuhan. Buatlah kami teguh berdiri di dalam Tuhan, karena kami tahu kami tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh melayani Tuhan. Inilah suatu kehormatan buat kami. Kami bisa melayani Allah yang hidup, melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami mau terus melayani Tuhan sampai pada akhir hidup
hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan, melayani Allah yang hidup. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melayani Allah yang hidup. Dan kita akan meresponinya dengan pujian Tiada Lebih Indah. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tetap selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.